semuanya, perkenalkan aku Nashwa Rehana dari kelas 12E2 nomor absen 20. Jadi di video ini aku mau ajak kalian buat belajar bareng tentang korosi. Jadi apa aja sih yang akan kita bahas? Di sini kita akan bahas tentang penyebab korosi, reaksi yang akan terjadi dalam korosi, dampak terjadinya korosi, dan yang terakhir adalah bagaimana cara pencegahannya. Korosi atau yang lebih akrab kita dengar sebagai perkaratan merupakan proses kerusakan pada logam. Hal itu disebabkan karena adanya reaksi kimia atau redoks antara logam dengan berbagai zat di sekitarnya, sehingga menghasilkan senyawa yang tidak kita kehendaki. Selanjutnya adalah reaksi yang terjadi pada korosi besi. Pada sebatang besi yang mengalami korosi terdapat dua bagian, yaitu anode dan katode. Reaksi yang terjadi, bagian besi yang mengalami reaksi oksidasi akan bertindak sebagai anode. Dengan reaksinya adalah besi padat atau Fe akan kehilangan dua elektron dan berubah menjadi ion besi atau Fe2+. Artinya, besi mengalami oksidasi dikarenakan melepaskan elektron. Dan kemudian bagian besi yang lain yang mengalami reaksi reduksi akan bertindak sebagai katode. Reaksinya adalah elektron yang dilepaskan dari anode berpindah ke daerah lain di permukaan logam atau katode. Di daerah ini, oksigen dari udara dan air bereaksi dengan elektron tersebut dan membentuk ion hidroksida atau OH-. Reaksi sel keseluruhan atau gabungan kedua reaksi sebelumnya, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi, akan menghasilkan reaksi berupa Fe plus setengah O2 plus H2O menjadi Fe2 plus 2 OH-. Ion Fe2 plus dan OH- yang terbentuk kemudian akan bereaksi membentuk sebuah endapan, yaitu berupa FeOH2. Namun, FeOH2 tidak stabil di udara karena masih ada oksigen dan air. Ia akan teroksidasi lebih lanjut dan menjadi senyawa karat. Senyawa karat tersebut kemudian akan mengalami dehidrasi sebagian dan membentuk karat sesungguhnya. Dengan rumus kimianya adalah Fe2O3 titik X-H2O yang merupakan besi oksida terhidrasi, zat berwarna coklat kemerahan yang kita kenal sebagai karat. Untuk catatan, kata titik bukanlah menunjukkan perkalian, melainkan titik tersebut menunjukkan hidrasi, yang artinya senyawa tersebut mengandung sejumlah molekul air yang terikat dalam struktur kristalnya. Inilah mengapa besi berkarat saat terkena air dan udara, karena terbentuk sel elektrokimia kecil di permukaannya yang memicu reaksi oksidasi dan reduksi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah dampak dari korosi. Dampak yang pertama adalah pengurangan kualitas. Jika korosi terjadi pada benda khususnya yang berbahan logam, maka permukaan yang tadinya halus dan mengkilap akan berubah menjadi lebih kasar dan kusam. Seperti pada gambar berikut, paku yang sudah berkarat atau yang sudah mengalami korosi akan lebih mudah rapuh, bahkan tidak bisa digunakan lagi. Dampak yang kedua adalah kerugian ekonomi. Ketika benda atau peralatan mengalami kerusakan akibat korosi, maka material yang terkena korosi tidak dapat dipulihkan atau diperbarui. Jadi, seseorang harus menggantinya dengan unit yang baru. Seperti pada gambar tersebut, panci yang sudah mengalami korosi maka sudah tidak aman untuk digunakan memasak lagi. Dampak yang ketiga adalah keselamatan terancam. Apabila suatu benda terdampak korosi, materialnya akan menjadi berlubang, rapuh, dan bahkan tidak efektif lagi untuk digunakan. Seperti pada video tersebut,
Jembatan yang sudah mengalami korosi, maka akan meningkatkan resiko kecelakaan bagi pengguna jembatan tersebut. Selanjutnya adalah cara pencegahan. Cara pencegahan yang pertama adalah dengan pengecatan. Dengan mengecat besi atau benda berbahan logam, kita bisa menghindarkan kontak langsung besi dengan lingkungan dan juga oksidasi pada besi sehingga tidak akan terjadi korosi. Seperti pada pagar yang berbahan dengan besi yang dicat. Cara pencegahan yang kedua adalah pelapisan dengan plastik. Plastik dapat mencegah besi untuk melakukan kontak sentuh dengan udara atau air. Contoh barang yang menggunakan plastik sebagai perlindungan dari korosi, misalnya seperti rak piring, keranjang sepeda, dan sebagainya. Cara pencegahan yang ketiga adalah teknik tin plating atau pelapisan dengan timah. Contohnya seperti kaleng kemasan dari besi yang dilapisi dengan timah. Pelapisan dengan elektrolisis. Bila lapisan tergores, maka kaleng segera rusak karena terbentuk sel elektrokimia dengan besi sebagai anodenya. Nah, sekarang udah tahu kan kenapa logam bisa karatan? Jadi, kalau lihat paku berkarat, jangan cuma bilang, "Ih, jelek." Tapi ingat, itu reaksi kimia ya guys. Pokoknya, jangan biarin logam karatan. Apalagi semangat belajarmu juga ikut karatan. Oke deh, gitu aja. Makasih udah nonton, tetap semangat dan sampai ketemu di video selanjutnya.